Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema bagaimana meruqyah anak yang nakal, anak yang bandel, yang kita sering temui. Anak itu susah diatur, marahnya sangat meletup-letup, kadang sampai melebihi seperti anak-anak pada umumnya. Maka banyak di antara orang tua bingung kemudian membawa ke tempat ruqyah. Saya beberapa kali meruqyah anak yang sangat nakalnya luar biasa. Ternyata ada beberapa hal yang harus diperhatikan supaya anak itu bisa kembali menjadi anak yang baik. Yang harus kita lakukan apa sebetulnya ketika kita ingin meruqyah anak yang kategori anak yang luar biasa nakalnya, susah diatur dan sebagainya? Yang harus dilakukan yang pertama adalah fokuslah kita pada sebab, bukan pada akibat. Terkadang kita melihat anak nakal, kemudian anak itu kemudian harus kita selesaikan, bawa ke pondok lah, cari guru ngaji lah dan sebagainya. Nggak nyelesain masalah itu. Sepengalaman beberapa kali, nanti akan saya jelaskan pengalaman saya tentang bagaimana anak nakal itu bisa diselesaikan dengan cara-cara yang tepat. Carilah sebab bukan akibatnya. Kalau kita lihat kejadian yang terjadi pada diri kita, orang tua atau anak kita, atau siapa saja, setidaknya ada 4 fondasi dasar yang harus dipahami oleh kita. Yang pertama, kejadian yang terjadi pada anak kita, pada kita itu tidak lepas dari satu, pengaruh perbuatan masa lalu. Apa yang terjadi saat ini adalah buah dari perbuatan yang kemarin. Apa yang terjadi di masa datang adalah buah dari perbuatan sekarang. Ini yang pertama yang harus dipahami. Jadi perbuatan masa lalu itu sangat menentukan kondisi anak kita pada saat ini. Yang kedua, pengaruh sekali kaitannya dengan pemahaman seseorang terhadap hidup dan kehidupan. Maka di sini mulailah kita hijrah, menata hati, menentukan visi hidupnya, bukan melulu ke dunia saja. Coba mulai sekarang berpikir tentang akhirat, jangan hanya dunia saja kalau kita ingin memperbaiki anak kita. Yang ketiga, makanan yang dimakan kita, makanan yang dimakan anak kita, adakah harta haram di dalamnya? Maka kalau ada harta haram, sudah mesti anak kita susah diatur. Apa yang harus kita lakukan? Lakukan sedekah yang terbaik, lakukan zikir yang terbaik, lakukan amal yang terbaik. Dalam hal ini mampu menutupi keburukan-keburukan masa lalu kita. Yang keempat apa? Pengaruh doa orang tua. Kalau perbuatan masa lalu kita banyak maksiat, pemahaman tentang hidup, misi hidupnya itu belum benar, makanan yang dimakan itu tidak halal, tidak syar'i, maka bagaimana doa kita akan dikabulkan sehingga anak kita menjadi baik? Maka 4 inilah fokus pada sebab, bukan pada akibatnya yang terjadi pada anak. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah, saya biasa menangani ruqyah syariah sudah 8 tahun ini. Saya tergabung dalam ARSI, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Saya menangani beberapa kasus anak nakal. Terakhir saya ada orang tua dan anaknya itu datang ke rumah saya minta diruqyah. Saya tanya dulu, kenapa minta diruqyah, Bu, anaknya? Katanya anaknya itu ketika marah itu nyebutin orang tua semua nama-nama binatang gitu ya. Nyebutin orang tua semua hal-hal yang buruk gitu ya. Dan gak mau diatur. Oke, saya memang sengaja tidak melakukan pertanyaan berikutnya, langsung saya meruqyah. Apa yang terjadi? Ternyata ketika saya meruqyah anaknya, yang reaksi ibunya. Ternyata setelah saya cek, ibunya itu punya gangguan jin. Sehingga akhirnya saya kembali aktif
meruqyah kepada ibunya, anaknya sadar dan baik lagi. Jadi apa yang kesimpulan apa dari sini yang harus kita lakukan? Ruqyahlah diri kita sendiri, orang tua, sebelum meruqyah anaknya. Nanti anaknya itu akan baik sendiri ketika orang tuanya itu baik. Itu yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, setelah empat-empatnya tadi itu sudah kita pahami ya, perbuatan masa lalu kita seperti apa, pemahaman hidup dan konsep hidup kita seperti apa, makan yang kita makan, usaha yang kita lakukan selama ini seperti apa, dan doa-doa kita untuk anak kita seperti apa, itu sudah kita cek semua. Coba kita mulai meruqyah diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Ruqyah itu tidaklah sesuatu yang sulit ya. Ruqyah itu sederhana saja. Bacalah Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas di atas air, kemudian ditiup dan kemudian diminumkan. Terus itu dengan niat untuk menghilangkan semua gangguan syaitan dalam tubuh. Ditambah kemudian minum herbal, madu, habas soda, daun bidara dan minyak zaitun. Itu rajin tilawah Al-Quran, khususnya surat Al-Baqarah misalnya. Kalau di situ nanti ada reaksi, berarti indikasinya kuat bahwa diri kita orang tua ada gangguan. Maka fokus pada orang tua, bukan fokus kepada anak. Yang kedua, Pak, jika kemudian kita ruqyah mandiri, kita telah membaca Al-Quran, kita telah melakukan ibadah terbaik, kok ternyata kita nggak reaksi, maka kita harus kembali mereview amaliyah kita, kerjaan kita, harta kita, masa lalu kita. Fokuslah pada itu. Intinya fokus pada taubatnya orang tua. Maka ketika orang tua itu sudah melakukan konsep taubat, maka sebetulnya anak itu akan dengan sendirinya menjadi baik. Percayalah bahwa fokusnya kita pada sebab, maka akibat itu akan selesai dengan sendirinya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.